Halo semuanya, terima kasih ya udah klik video ini. Nah, sekarang aku di sini ada Ega dan ada juga Butia. Halo Butia. Halo. Nah, di sini kita akan membahas topik terkait rumah swadaya. Nah, di sini sebelumnya aku mau cerita nih ke teman-teman semua kalau rumah swadaya itu sebenarnya adalah rumah yang disediakan secara mandiri atau disebut juga rumah yang disediakan oleh masyarakat. Nah, di sini ada fakta menarik nih, yang juga udah di-mention sebelumnya di video Klinik Rumah Sehat, kalau rumah swadaya yang disediakan di Indonesia itu mencapai 70% persentasenya. Nah, sedangkan sisanya 30% itu disediakan oleh pemerintah ataupun developer. Nah, di sini sering disebut juga perumahan formal. Nah, dari besarnya angka rumah swadaya ini, tentunya kita bisa tahu bahwa ada potensi nih di balik tingginya rumah swadaya. Namun, tidak menutup kemungkinan ini justru menjadi bumerang itu. Bisa menjadi tantangan yang justru kita perlu hadapi bersama. Nah, di sini saya ingin bertanya nih sama Bu Tia, kenapa sih di Indonesia bisa penyediaan rumah swadaya itu jauh-jauh lebih tinggi gitu, sampai 70%? Kenapa nggak perumahan formalnya yang lebih banyak gitu? Kayak pemerintah kenapa nggak menyediakan lebih banyak seperti rusun atau rusus dan lain-lain? Kenapa bisa penyediaan rumah secara swadaya ini bisa sangat besar sekali? Ya, jadi pertumbuhan masyarakatnya juga cukup cepat ya kalau di Indonesia. Selain itu juga pola pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pemerintah dan pengembang swasta itu banyak sekali tergantung dari mekanisme pasar formal dengan fasilitas kredit bagi pembelinya. Namun pola pembangunan seperti ini terbentur dengan kenyataan rendahnya kemampuan masyarakat dalam menjangkau rumah yang layak huni. Ini terjadi karena pendapatannya masyarakat semakin menurun, lalu harga rumah makin melambung dari tahun ke tahun. Hal ini yang menyebabkan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, cukup rentan ya, dan makin kesulitan dalam mengakses rumah layak huni. Pola pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pemerintah dan pengembangan swasta adalah dengan skema pengadaan rumah melalui mekanisme pasar formal dengan fasilitas kredit bagi pembelinya. Namun, pola pembangunan seperti ini terbentur dengan kenyataan rendahnya kemampuan masyarakat untuk menjangkau harga rumah karena pendapatannya makin turun dan harga rumahnya makin melambung. Jadi, masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah makin kesulitan mengakses rumah karena makin lama makin tidak terjangkau begitu ya. Oleh karena itu masyarakat dituntut untuk membangun sendiri rumah mereka atau yang dinamakan dengan rumah swadaya. Oh, seperti itu, Bu. Ya. Nah, berarti di sini peran masyarakat sangat penting ya, Bu, karena masyarakat jadinya ini sebagai pelaku utamanya nih. Nah, terus selanjutnya kalau memang masyarakat ini pengen membangun rumah secara swadaya, apa aja sih hal-hal yang perlu diperhatikan sama masyarakat? Dan kita-kita juga kalau kita pengen membangun rumah secara mandiri nih, pengen bangun sendiri gitu. Jadi yang pertama pembangunan rumah harus memenuhi kaidah rumah sehat ya. Jadi ada standar-standarnya. Seperti standar pemilihan bahan bangunan, pencahayaannya seperti apa, ventilasinya atau penghawaannya, tata ruang, lokasi-lokasinya aman bencana, gitu ya. Lalu ada ketersediaan prasarana sarana utilitas, yaitu ada air, ada limbah, sanitasi, listrik, jaringan telekomunikasi, dan lain-lain. Selain itu juga pembiayaan perumahan perlu disiapkan dan dikelola dengan baik. Jadi ada manajemen pengelolaan keuangannya sendiri gitu ya. Mulai dari persiapannya sampai proses konstruksi hingga finishing. Jadi dari awal udah tahu tabungannya berapa gitu. Rumah seperti apa yang pengen dibangun juga harus tahu keinginannya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita mesti tahu juga, selain biayanya, juga kita mesti tahu belanjanya berapa banyak, bisa bertahan berapa lama kalau kita misalnya menabung bahan bangunannya, bukan menabung uang gitu ya. Karena bahan material juga terbatas ya jangka ininya, keawetannya begitu. Lalu proses menabung dengan target tertentu juga penting, karena pembangunan rumah mesti terrealisasikan dengan baik.
Selain itu penting juga untuk cari informasi lembaga keuangan yang seperti apa yang bisa diakses warga kita untuk kolaborasi, misalnya mau kerjasama ya, gitu. Lalu selain itu juga bisa mengikuti program bantuan dari pemerintah, baik itu dari subsidi maupun hibah ya, subsidi hibah. Jadi bantuan ataupun bantuan kredit itu juga ada yang bisa dimanfaatkan untuk meringankan beban pembiayaannya kita, terutama jika kita memenuhi syarat, kan ada kriteria-kriterianya gitu ya. Lalu selain itu juga melakukan survei terkait bahan pembuatan rumah agar memperoleh harganya paling bagus gitu kan. Kualitasnya juga baik. Jika memungkinkan dan dianggap perlu, kita juga cari pendampingan dari fasilitator. Karena fasilitator ini penting untuk membantu kita mempersiapkan semua hal, mulai dari informasi tentang nyusun anggarannya, biayanya berapa, pemilihan bahan bangunan, lalu desainnya seperti apa supaya aman sama bencana, ada bencana longsor, gempa, banjir gitu ya. Lalu juga mendapatkan informasi tentang pengajuan IMB, gitu ceritanya, Ega. Wah, ternyata banyak sekali ya hal yang harus kita persiapkan, terutama kita harus menabung untuk sejumlah uang yang kita butuhkan untuk membangun rumah. Selain itu juga banyak sekali persiapan-persiapan lain dan juga kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga kemampuan kita. Nah, sebenarnya hal-hal itu tuh sudah ada loh informasinya yang termuat dalam buku panduan rumah sehat yang bisa diakses oleh teman-teman semuanya. Dan terima kasih Bu Tia yang sudah hadir Ya, dan mendampingi sama-sama. saya dalam diskusi ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bisa mendapat pembelajaran positif. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan juga like untuk yang belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.